Astagfirullahaladzim, kebakaran. Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk ya. Jadi kita di sini bersama rekan-rekan dari Tambora. Petugas kembali mengevakuasi satu jasad korban kebakaran Glodok Plaza sekitar pukul 3:30 sore tadi. Jasad korban ditemukan di lokasi berbeda dengan penemuan-penemuan sebelumnya, yakni di Kitchen Food. Petugas pemadam kebakaran menyebutkan jasad korban yang dievakuasi ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Jasad ke-8 ini juga ditemukan di tempat yang berbeda dari lokasi penemuan-penemuan sebelumnya. Sementara itu proses pencarian untuk saat ini dihentikan sementara lantaran struktur gedung yang membahayakan atau rapuh. Pencarian korban akan dilanjutkan setelah pengelola gedung mengecek keamanan di dalamnya serta membersihkan akses yang tertutup. Kami menyusuri ini kolaborasi gabungan Sargab ya, didampingin oleh pengelola gedung Pak Abraham ya, Pak Abraham yang tahu persis medan dan denah bangunan. Baik, kisaran di pukul 3:30 ya, 3:30 atau jam 15.30 di lokasi Kitchen Food itu ya serpihan lah gitu, tapi bersama DVI tadi langsung dimasukkan satu kantong, nanti akan diperiksa lebih lanjut di RS Polri. Bisa diperjelas terkait dengan serpihan yang tadi Anda sebutkan? Ya, ada indikasi gigi dan ada indikasi potongan daging dan kulit. Okay. Jadi memang posisinya sudah tidak utuh. Jadi masih di kisaran itu. Gitu. Artinya ini bisa saja bagian dari penemuan sebelumnya, Pak? Beda tempat. Oh, di beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang dalam satu lantai 8 yang sama. Cuman kemarin kita temukan, kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tadi kita dari belakang. Maka kita tadi turun dari belakang. Jadi berlawanan. Jadi yang ada kemungkinan yang belum disisir oleh teman-teman yang sebelumnya. Makanya tadi temukan. Kalau pencarian sendiri akan dilakukan lagi hari ini atau nanti akan dilanjutkan besok hari, Pak? Nah, sebenarnya tadi ada kesepakatan, ada petunjuk dari pimpinan. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan, karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Jadi tadi sepakat gitu kalau dibersihkan oleh dari pengelola bangunan gedung, tadi sebagian terus, makanya dari pihak kepolisian, dari Polsek sepakat yuk kita naik bersama-sama gabungan dari semua unsur. Oleh pihak pemadam kebakaran dan saat ini sedang masuk ke ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, di mana nantinya ke-8 jenazah berarti sudah ada. Oh saja. Ya, pemirsa, baru saja tadi adalah informasi terkini terkait kedatangan jenazah yang baru ditemukan di Glodok Plaza dan sudah tiba di RS Polri Kramat Jati. Dan kita ke informasi berikutnya, sementara kepolisian melalui Kabid
Pemirsa, proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok masih dilakukan. Sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik, sementara petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama BPBD Jakarta melanjutkan evakuasi korban hilang pada Sabtu pagi. Proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok Jakarta masih terus dilakukan. Meski demikian, sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik. Kelima jenazah yang sudah selesai pemeriksaan fisik masih harus diperiksa DNA karena kondisi tubuh korban yang sudah tidak utuh. Hingga hari ini, total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan ada sebanyak 7 orang. Sementara 7 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Hingga siang tadi, jumlah keluarga korban hilang yang melaporkan dan diterima oleh Rumah Sakit Polri ada sebanyak 12 orang. Diketahui laporan korban hilang pasca kebakaran tersebut berjumlah 14 orang. Dan 7 orang korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Sementara Sabtu pagi di lokasi kejadian, proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza terus dilanjutkan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama BPBD Jakarta melakukan apel untuk persiapan mencari belasan korban di setiap lantai. Hingga kini total ada 7 kantong jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Jenazah ditemukan dalam posisi tertimpa reruntuhan dan menyatu dengan bahan material yang terbakar dalam peristiwa ini. Korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari akan melakukan olah TKP setelah proses pencarian korban selesai. Kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Bareskrim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi tahapan itu akan dilakukan, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan. Kita akan update perkembangan terkininya pemirsa bersama rekan Aya Nufus di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan juga rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Aya Nufus terlebih dahulu. Aya, pencarian dihentikan sementara untuk sore hari ini, namun apakah ada kepastian pencarian akan dilanjutkan hari ini atau besok? Ya, selamat sore Bagaimana dan juga pemirsa, pencarian oleh tim gabungan ini sudah harus dihentikan hari ini, mengingat tadi Kepala Sektor dari Pemadam dan juga tim gabungan Joko Susilo mengatakan bahwa di dalam sana, di Glodok Plaza sana, situasinya cukup membahayakan bagi tim gabungan, mengingat material besi-besi ini sudah menyatu dengan lantai begitu ya, artinya banyak juga wilayah atau titik-titik yang rapuh ketika dipijak oleh tim gabungan. Jadi hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, proses penyisiran sudah dihentikan dan akan dilanjutkan besok. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa untuk besok proses ini akan dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan proses pencarian korban yang masih hilang, mengingat kondisi dalam cukup berbahaya sehingga tim gabungan mengalihkan proses pembersihan ini kepada pihak pengelola, mengingat mereka yang lebih tahu medan di dalam Glodok Plaza ini seperti apa, sehingga memang besok proses pembersihan akan dilakukan oleh tim pengelola gedung. Kami belum mengetahui pukul berapa besok akan dilakukan proses pembersihan puing-puing dari sisa kebakaran di Glodok Plaza ini, Bagaimana dan juga pemirsa. Namun untuk besok dipastikan proses pencarian korban tidak ada sejauh ini ya. Dan sebagai informasi, penyisiran hari ini tadi dimulai sekitar pukul 2 sore waktu Indonesia Barat, dan cukup cepat sekali tim gabungan berhasil membawa
keluar satu kantong yang tadi sempat dikatakan oleh tim gabungan, oleh petugas, ini adalah diidentifikasi sementara seperti bentuk gigi, daging dan juga kulit dari korban yang dinyatakan masih hilang hingga saat ini. Namun di lapangan sendiri belum dapat diidentifikasi, Primana dan juga pemirsa, apakah ini korban baru atau ini adalah serpihan dari korban sebelumnya yang sudah ditemukan. Namun proses pencarian hari ini memang berbeda dari pencarian yang kemarin. Titiknya kali ini dilakukan di bagian belakang dari tangga darurat, di mana titik awal pencarian dilakukan oleh tim gabungan, sehingga ditemukanlah tadi serpihan yang saya sebutkan, yang mana langsung dibawa menggunakan ambulan ke RS Polri. Bagaimana? Baik, evakuasi akan dilanjutkan besok. Kita berikutnya ke rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri. Hamzah, baru saja jenazah dari Glodok Plaza tiba di sana, lalu kemudian adakah tambahan jenazah yang sudah diambil sampelnya untuk identifikasi? Ya, Brimana dan juga pemirsa, betul baru saja tadi ambulan dari RS Polri Kramat Jati sampai di sini untuk mengantarkan salah satu kantong jenazah yang baru saja ditemukan di kasus kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu sore tadi. Satu kantong jenazah ini langsung dimasukkan dan langsung akan diperiksa oleh pihak RS Polri Kramat Jati. Selain itu, terkait dengan pemeriksaan ketujuh jenazah yang sebelumnya sudah ditemukan juga ini sudah mencapai tahap maupun proses pengetesan DNA. 5 dari 8 berarti saat ini sudah ada 8 kantong jenazah yang sudah diantar ke RS Polri Kramat Jati. Kelimanya ini sudah memasuki tahap identifikasi. Selain itu, pihak keluarga dari korban maupun jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza ini, 13 pihak keluarga sudah melaporkan identitas maupun ciri-ciri terkait dengan korban hilang yang sebelumnya dilaporkan di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat ini kami juga masih menunggu keterangan dari pihak RS Polri Kramat Jati apakah nantinya dapat langsung diumumkan dari ke-8 jenazah ini identifikasi yang akan disampaikan. Selain itu, dari pihak RS Polri Kramat Jati sebelumnya menyebut bahwa ke-7 jenazah yang sebelumnya diantarkan ke RS Polri ini ditemukan secara bertahap, yaitu yang pertama 3 jenazah pada hari Kamis di mana 1 hari setelah kejadian kebakaran, kemudian 4 jenazah lainnya diantarkan pada hari Jumat dan 1 jenazah diantarkan pada Sabtu sore tadi yang baru sampai di RS Polri Kramat Jati. Pihak RS Polri Kramat Jati ini menyampaikan nantinya akan mengambil waktu sekitar 7 hari untuk melakukan tes DNA dan mencocokkan dengan sampel DNA yang disebutkan sudah disampaikan oleh pihak keluarga. Dapat kami informasikan juga, Brimana dan juga pemirsa, bahwa dari ke-13 pihak keluarga yang sudah menyampaikan maupun melampirkan sampel dan ciri-ciri dari korban hilang ini, salah satunya ini merupakan warga dari daerah Malang, di mana sebelumnya satu pihak keluarga ini sudah memberikan sampel ke salah satu rumah sakit di Malang dan saat ini sedang menunggu perjalanan sampel menuju ke RS Polri Kramat Jati untuk nantinya diidentifikasi lebih lanjut dan dicocokkan dengan salah satu dari jenazah yang sudah ditemukan sebelumnya. Sementara itu, Bre. Baik, 5 jenazah sudah dalam proses identifikasi DNA dan juga 13 keluarga sudah melapor. Terima kasih Hamzah Hasibuan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan sebelumnya ada Ayah Nufus dari Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali.